Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Haryadi. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi memori internal. Oke, langsung masuk ke materi. Sebelumnya saya pernah jelaskan mengenai memori internal dan eksternal di deskripsi ya. Nanti saya masukkan linknya di deskripsi, boleh ditonton di bawah sini. Jadi kita flashback aja untuk materi ini. Apa sih itu memori? Apa sih yang ada di pikiran Anda mengenai dengan memori? Jadi memori ini secara umum adalah proses menerima, menyimpan dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan mengenai apa yang telah terjadi. Selanjutnya, memori yang akan kita jelaskan ini mengenai memori yang ada di komputer. Jadi memori dalam ilmu komputer itu adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer, baik berupa audio atau foto atau video. Jadi mungkin seperti itu ya dalam definisi memori di dalam komputer. Jadi selanjutnya kita masuk di dalam pengertian memori internal. Jadi memori internal ini adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini ada antaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Oke, selanjutnya ada jenis memori internal yang pertama ini ada RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Jadi RAM ini adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang ketika nonaktif di perangkatnya. Perangkatnya nonaktif berarti data yang akan disimpan akan hilang untuk sementara dan akan kembali ketika perangkat sudah diaktifkan kembali. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. Jadi untuk melihat jenis-jenis RAM ini ada banyak. Saya ambil di web ini di tutorial lagi blogspot.com. Boleh kita lihat. Nah, jadi untuk jenis-jenis RAM ini adalah yang pertama ada SRAM atau Static Random Access Memory. Nah, ini memakai beberapa transistor, biasanya 4-6 untuk setiap sel memori, tetapi tidak mempunyai kapasitor di setiap sel. Ini dipakai terutama untuk cache dan fungsinya yang baik. Yang kedua ini ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Memori kanak acak yang dinamis mempunyai sel-sel memori dengan transistor dan kapasitor pasangan untuk membutuhkan penyegaran konstan. Nah, ini pasangannya. Selanjutnya ada FPM DRAM atau First Patch Mode DRAM. Jadi First Patch Mode Dynamic Random Access Memory merupakan bentuk orisinil dari DRAM. Ini menunggu melalui seluruh proses menemukan sedikit data menurut kolom dan baris dan kemudian membaca bit sebelum dimulai pada bit berikutnya. Kecepatan transfer maksimum ke L2 cache yaitu sekitar 176 Mbps. Selanjutnya ada IDO DRAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Memori kanal random keluar data yang diperpanjang tidak menunggu untuk semua pemrosesan bit pertama sebelum melanjutkan ke yang selanjutnya. Segera sesudah alamat bit pertama berada, IDO DRAM mulai mencari bit berikutnya.
ini bersifat 5% lebih cepat daripada FPM. Kecepatan transfer maksimum ke L2 CAC yaitu sekitar 264 Mbps. Selanjutnya ada SD DRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Memori kanak acak sinkron mengambil laba dari konsep mode burst untuk meningkatkan kinerja. Ini dilakukan dengan tatap pada baris berisi bit yang diminta dan bergerak cepat melalui kolom. Membaca setiap bit dikala berjalan. Idenya yaitu bahwa sebagian besar waktu data yang diperlukan oleh CPU akan berurutan. SD RAM sekitar 5% lebih cepat dari RAM Edo dan merupakan bentuk paling umum di desktop di kala ini. Kecepatan transfer maksimal L2 CAC yaitu sekitar 528 Mbps. Selanjutnya ada DDR SD DRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamics. RAM sama menyerupai SD RAM kecuali yang mempunyai bandwidth yang lebih tinggi, yang berarti kecepatan yang lebih besar. Kecepatan transfer maksimal L2 CAC yang yaitu sekitar 1064 Mbps untuk DDR SD DRAM 133 MHz dan jenis RAM DDR2, DDR3 dan DDR4. Selanjutnya yang terakhir ada FDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu keberangkatan radikal dari arsitektur DRAM sebelumnya dirancang oleh Rambus. FDRAM memakai modul memori inline Rambus atau RIMM yang serupa dalam ukuran dan konfigurasi pin ke DIMM standar. Apa yang menciptakan FDRAM sangat berbeda, yaitu pengguna bus data berkecepatan lebih tinggi, khusus yang disebut saluran Rambus. Chip memori FDRAM bekerja secara paralel untuk mencapai kecepatan data 800 MHz atau 1600 Mbps. Selanjutnya ada ROM. Jadi tadi RAM, sekarang ROM, yang singkatan dari Read Only Memory. Jadi ROM ini adalah sebuah memori pada komputer yang bersifat permanen. Nah, jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau firmware, perangkat lunak yang terkait sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerja sama dengan RAM untuk melancarkan sebuah sistem pada perangkat. Jadi ROM ini memiliki jenis-jenis. Kita lihat di Technoson ID. Jadi jenis-jenis ROM ini secara singkat ada MASROM, ada PROM, EEPROM atau EEPROM, flash memory, dan CD-ROM. Jadi MROM ini yang pertama ada jenis MROM. MROM singkatan dari Mass Read Only Memory, merupakan memori ROM pertama dengan kabel dan berisi kumpulan data atau instruksi yang telah diprogram. Harga memori dikategorikan tidak mahal. Oke, selanjutnya ada PROM, singkatan dari Programmable Read Only Memory. PROM adalah memori read only yang datanya hanya dapat ditulis satu kali oleh pengguna. Perbedaan antara PROM dan ROM adalah PROM diproduksi berupa memori kosong, sementara ROM diprogram selama proses pembuatan. Penggunaan untuk PROM akan membutuhkan perangkat khusus yang disebut dengan PROM programmer atau PROM burner. Untuk menulis data yang diinginkan ke PROM yang belum terisi alias blank, proses pengisian data ke PROM disebut juga dengan burning. Jenis ROM ini hanya dapat diprogram sekali setelah pembuatan.
Selanjutnya ada EEPROM. EEPROM singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah jenis read-only memory yang memiliki kemampuan untuk menghapus data yang diprogram sesuai dengan nama jenis memorinya. Programmable read-only memory dapat diprogram untuk menulis data dengan tegangan tinggi dan data tetap ada sampai terpapar sinar ultraviolet selama 10 menit atau lebih. Biasanya EEPROM eraser dapat melakukan hal ini sehingga memungkinkan untuk memprogram ulang memori. Untuk melakukan hal ini, jendela transparan bermineral quartz disediakan pada paket memori yang memudahkan. Selanjutnya ada EEPROM. EEPROM singkatan dari Electrically Erasable dan Programmable Read-Only Memory. EEPROM memiliki prinsip yang mirip dengan EEPROM, tetapi cara pemrograman dan menghapusnya dilakukan dengan memaparkan data ke muatan listrik atau electrically. Memori EEPROM dapat menghapus dan diprogram ulang sebanyak 10.000 kali. Penghapusan dan pemrograman memakan waktu sekitar 4 minggu 10 milidetik. 4-10 milidetik. Pengguna dapat menghapus dan memprogram ulang secara selektif. Hanya beberapa byte atau keseluruhan chip memori lebih fleksibel tetapi lambat. Flash memory. Jadi flash EEPROM ini lebih modern, tetapi untuk memori flash dapat dihapus dan ditulis ulang lebih cepat dibanding EEPROM biasa. Desainnya lebih baru dan memiliki fitur daya tahan yang sangat lebih tinggi, yakni lebih dari 1 juta siklus. Dengan adanya fitur beserta ketahanan fisik dan daya tahan memori, memungkinkan NAND flash untuk mengganti magnet di beberapa pengguna seperti pada USB flash drive. Jadi untuk ROM-nya ada 5 ini secara singkat. Selanjutnya kita masuk di jenis selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Jadi SSD ini adalah perangkat penyimpanan data untuk menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk penyimpanan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal karena SSD ini mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan lainnya. Sejauh ini pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD. Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Nah, kita bisa lihat di sadarkomputer.com. Saudagarkomputer.com. Nah, ini ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ini tipe SATA 2,5 inch. SSD ini mirip sekali bentuk dengan HDD laptop 2,5. Mungkin karena itu namanya menjadi SSD 2,5 inch. Untuk solid SSD jenis ini biasanya dipakai untuk laptop maupun PC untuk menambah kecepatan booting atau baca maupun tulis, menggantikan hard disk yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Dan harga SSD ini dibilang paling murah karena kecepatan rata-rata SSD untuk jenis ini biasanya hanya sampai kurang lebih 550 Mbps. Lebih untuk kecepatan bacanya, sedangkan untuk kecepatan tulisnya kurang lebih 500 Mbps. Yang kedua ada SSD M2 SATA. SSD ini SSD yang satu ini bentuknya seperti RAM. Memang dibuat dengan desain seperti itu dikarenakan SSD ini dikhususkan untuk komputer mobile seperti notebook atau laptop. Dirancang seperti ini fungsinya untuk menghemat tempat dan mengurangi berat laptop itu sendiri. Walaupun kecepatan read or write, tulis atau membacanya masih lama seperti SSD SATA dan perbedaan bentuknya dan ukuran ini biasanya disebut dengan form factor. SSD ini mempunyai tipe ukuran dimensi yang berbeda sekitar
22 mili dikali 42 mili, atau 22 mili dikali 60 mili, atau 22 mili dikali 8, atau 22 mili dikali 110 mili. Selanjutnya ada SSD mSATA. mSATA sama seperti SSD M2 SATA, hanya berbeda dengan untuk ukuran dan bentuknya saja. Untuk kecepatan speed read or write-nya sama seperti SSD M2 SATA dan digunakan untuk perangkat komputer mobile. Selanjutnya ada SSD M2 NVMe. SSD M2 NVMe mirip dengan SSD M2 dari segi bentuknya mirip, tapi untuk masalah speednya berbeda cukup signifikan. SSD NVMe diklaim bisa lebih cepat, 3 kali lebih cepat dari SSD M2. Ini disebabkan karena SSD NVMe menggunakan teknologi non-volatile Memory Express. Teknologi ini adalah perkembangan standar AHCI atau Advanced Host Controller Interface yang membuat performa SSD NVMe akan lebih cepat dibanding jenis SSD SATA. Perlu diperhatikan jika kamu ingin membeli SSD ini untuk motherboard, kamu pastikan di spesifikasi motherboard yang kamu pakai support untuk SSD NVMe. Karena motherboard lawas biasanya tidak bisa menggunakan SSD ini karena NVMe tergolong teknologi yang masih baru, jadi bisa saja motherboard lawasmu tidak bisa menggunakan SSD NVMe. Jika ingin mengetahui motherboard yang kamu pakai support atau tidak untuk SSD jenis NVMe ini, kamu bisa cek di website resmi dari merek motherboard yang kamu bisa pakai. Pastikan pada bagian spesifikasi storage, cek apakah terdapat tulisan support PCIe 3.0x4 mode atau tidak, ya maka motherboard yang kamu gunakan bisa menggunakan SSD ini. Oke, mungkin cukup ini aja untuk tipe-tipe SSD nya. Selanjutnya ada cache memori. Melansir dari Business Insider, cache adalah data sementara yang disimpan untuk membantu situs web dan aplikasi bekerja lebih cepat. Data ini mencatat semua aktivitas pada aplikasi yang digunakan. Nah, kita boleh lihat di kumparan.com mengenai cache ini. Oke, apa sih itu cache, cara kerja dan manfaatnya? Oke. Nah, jadi ketika Anda mengunjungi sebuah situs untuk pertama kalinya, browser akan menyimpan informasi. Di kunjungan berikutnya, Anda tidak perlu menulis ulang alamat web atau login kembali. Nah, selanjutnya cara kerja cache memori. Mengutip jurnal visualisasi pengaruh elemen perencanaan cache pada Symmetric Multiprocessor, tulisan Tati Erlina tahun 2016. Cache memori berisi salinan sebagian isi dari memori. Ketika prosesor membutuhkan suatu data, maka terlebih dahulu dilakukan pencarian terkait dalam tersebut di cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan jeda waktu yang sangat kecil. Jika tidak ada, maka prosesor akan mencarinya di main memory yang kecepatannya lebih rendah dibanding cache. Pada saat itu, data tersebut juga disalin ke cache. Dengan demikian, kinerja sistem secara keseluruhan dapat meningkat, sebab prosesor tidak selalu harus meminta data yang dibutuhkan ke main memory. Manfaat cache. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cache meningkatkan kinerja sistem sehingga segalanya bisa berjalan dengan cepat dan efisien. Masih mengutip Business Insider, cache menyimpan data untuk digunakan di waktu yang akan datang. Jika salinan file dicache, maka aplikasi tidak perlu membuang waktu, daya baterai, dan sumber daya lainnya untuk mengunduh lagi. Aplikasi hanya perlu mengunduh file yang diperbarui. Dalam beberapa kasus, hal tersebut juga memungkinkan aplikasi bekerja secara offline. Misalnya, jika Anda tidak memiliki akses internet, aplikasi dapat mengandalkan data cache untuk terus bekerja bahkan tanpa koneksi. Selanjutnya ada perbedaan memori internal
dan eksternal. Jadi jika ada memori internal maka ada eksternal. Tapi untuk kali ini video ini kita cuma menjelaskan memori internal saja. Jadi untuk perbedaan memori internal dan eksternal ini saya ambil 3 perbedaan aja. Untuk memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari perangkat. Yang kedua, ada menyimpan data di dalam internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak mudah hilang karena tidak terikat pada suatu sistem, suatu perangkat. Dan terakhir, data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan. Sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak dapat pengamanan. Oke, kesimpulannya memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori ini tidak bisa menyimpan data atau program karena jika komputer mati maka data atau program yang ada dalam memori ini akan hilang. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nanti untuk materinya saya juga share di dalam deskripsi, boleh dilihat nanti. Jadi jangan lupa like dan komen dan subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.